Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiwa, perkenalkan saya Nurul Aini dan di depan saya sudah ada Dr. Lisni Elisa SPDVI, Fins DV FEE DV. Beliau adalah staf poli spesialis kulit dan kelamin di UPTDK Rumah Sakit Jiwa Profesor Muhammad Ildrem, Pemprov Su. Saat ini kita akan bincang-bincang seputar masalah kulit pada pasien rawat inap dan residen rehabilitasi nafja di Rumah Sakit Jiwa Muhammad Ildrem. Sekilas saya akan bacakan profil dari Dr. Lisni. Dr. Lisni merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara dan telah menamatkan S2 Spesialis Kulit dan Kelamin di Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, Dr. Lisni juga pernah bekerja sebagai dokter PTT di Aceh Timur, juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Penunjang di RSU Haji Medan. Dan saat ini, Dr. Lisni bekerja sebagai staf fungsional di Rumah Sakit Jiwa RS Muhammad Ildrem. Narasumber kita kali ini cukup qualified dan expert di bidangnya, terbukti dengan beberapa penghargaan yang diterima oleh Dr. Lisni sendiri, diantaranya adalah PIN Penghargaan Bernuansa Islam, Dokter Teladan dari Aceh Timur, Penghargaan Kepala Isoter di Asrama Haji Medan dalam penanganan COVID-19 2021, Penghargaan FEE-DV tahun 2022, Penghargaan Satya Lencana 20 tahun pengabdian sebagai ASN 2023, dan ada beberapa lagi yang tidak kami bacakan. Ya. Halo dokter, bagaimana keadaan dokter hari ini? Alhamdulillah baik Nurul. Dokter, sudah berapa lama nih mengemban amanah di Rumah Sakit Jiwa Muhammad Ildrem? Ya, kalau sekarang ya sekitar 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. Dalam kurun waktu 4 tahun ini, masalah kulit apa saja yang sering dokter temuin pada pasien rumah sakit ini, dokter? Baik, jadi kita selama menangani ya untuk pasien-pasien yang dirawat inap, khususnya pasien gangguan jiwa atau psikiatri dan dari residen rehabilitasi nafza kita, terutama yaitu infeksi ya. Jadi mungkin sekilas saya ceritakan bahwa supaya juga sobat jiwa tahu bahwa disiplin ilmu kulit ini tidaklah sekedar atau hanya bagian kulit kelamin yang mungkin perkiraan sebagian masyarakat hanya mungkin tentang penyakit seperti panu, kurap dan lain-lainnya itu infeksi, tapi sebenarnya sangat luas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita mulai dari rambut itu masalah rontokan, kemudian wajah, apalagi sekarang berkembang dengan kecantikan ya ataupun estetik, kemudian infeksi-infeksi tadi. Nah, infeksi ini banyak. Jadi baik dia infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi virus, kemudian juga penyakit kelenjar keringat ya, kemudian penyakit gangguan pigmentasi seperti supa, vitiligo, kemudian juga tumor di kulit, itu khusus bagian bedah kulitnya ya. Jadi di kulit itu juga ada bedah kulit dan kosmetik. Kemudian juga masalah gangguan autoimun ya, seperti penyakit kita tahu gangguan autoimun lupus ya, kemudian psoriasis, nah dan lain-lain, itu sangat banyak sekali. Nah, kita dalam penanganan yang dokter menangani pasien-pasien rawat inap ODGJ ini, itu infeksi yang paling sering dijumpai adalah infeksi jamur. Jadi emang mayoritas pasien di sini itu terkenanya infeksi jamur ya, Dok ya? Iya. Kalau penyebab dari infeksi itu sendiri itu apa, Dok, yang menyebabkan itu? Oke, jadi sebelum bicara tentang penyebab yang lebih etiologinya, jadi kita bicara sedikit tentang pengaruh ya ataupun faktor predisposisi yang menyebabkan kenapa banyak ya, ini secara umum bahwa kita ini tinggal di negara Indonesia ini yang iklimnya tropis, di mana di situ keringat kita banyak, pakaian kita juga mempengaruhi. Jadi dengan kelembapan yang tinggi itu mempermudah untuk terjadi infeksi jamur ini.
Dan dari beberapa catatan ya, hasil penelitian beberapa rumah sakit pendidikan bahwa prevalensi penyakit infeksi jamur ini itu yang terendahnya 4,8% itu dijumpai di Surabaya dan 82,6% dijumpai di Surakarta. Jadi insiden penyakit ini kalau kita lihat ya, jadi cukup tinggi untuk infeksi jamur. Jadi ini mempengaruhi ya iklim tadi, kelembapan, iklim tropis karena yang panas, juga pakaian. Jadi pakaian yang sempit ya, yang tebal itu menambah kelembapan dan mempermudah untuk tumbuhnya jamur. Jadi itu semua mempengaruhinya, Dok ya? Iya. Berarti itu juga menjadi penyebabnya ya gitu, Dok ya? Iya, penyebab. Jadi itu faktor predisposisi ataupun yang mempengaruhi untuk tumbuhnya jamur, terinfeksi jamur. Jadi kalau kita berbicara tentang etiologinya yang khusus daripada infeksi jamur ini, mungkin kalau sobat jiwa tahu ya, ini mungkin sedikit bahasa medis. Jadi jamur itu banyak sekali. Jadi apalagi kalau orang-orang pertanian ya, mungkin adik-adik yang sekolah biologi ya, bagian di khusus ya, MIFA biologi dan lain sebagainya itu mengerti. Jadi ada genusnya. Jadi penyebab di infeksi jamur ini ada 3 genus yang utama, yaitu Trichopiton, Epidermopiton dan Mycosporum ya. Oke. Kira-kira gambaran dari infeksi jamur itu sendiri itu bagaimana, Dok, yang dialami oleh manusia? Ya, baik. Gambaran ya, yang klinisnya, gambaran klinis. Jadi biasanya pasien datang itu dengan keluhan gatal. Ya, jadi kita kalau hanya keluhan gatal itu tidak bisa kita langsung mendiagnosis oh jamur atau kurap ataupun alergi. Jadi kita harus tahu ruamnya, gambaran lesinya. Jadi ruamnya itu biasanya bulat-bulat seperti cincin dengan gambaran bercak berwarna merah. Kemudian ada pinggir aktif di tepinya, jadi nanti ada bentol-bentol. Kemudian dia biasanya menular, jadi dari satu lesi akan bertambah jadi 2, 3, 5 lesi. Jadi mungkin awalnya di badan mungkin daerah aksila sebelah kiri, kemudian nanti juga bisa ke aksila kanan, ke perut, dada, bokong. Jadi yang sering itu daerah lipatan, sela-sela yang sering lebih lembab ya, seperti daerah sekitar kelamin, sela paha dan bokong. Oke, untuk penanganannya sendiri, Dok, itu bagaimana kalau kita sudah terjangkit penyakit jamur itu, Dok? Ya, jadi kita di sini untuk menangani pasien-pasien kita yang rawat inap, dalam hal ini kita karena memang ini rumah sakit Pemprov itu pengadaan obat disiapkan. Jadi kita ada terapinya secara khusus, ada terapi topikal dan sistemik. Topikal itu artinya diberikan secara langsung ke ruamnya. Jadi berupa salep atau krim, biasanya golongan miconazol atau ketoconazol, krim. Kemudian ada pengobatan sistemik itu yang dimakan, yaitu berupa obat-obat, ada golongan ketoconazol juga, kemudian itraconazol. Nah, ini biasanya memang sudah tersedia di apotek kita. Oh, berarti enggak ada kendala sama sekali ya, Dok, untuk obat-obatan di rumah sakit ini? Iya, selama ini mudah-mudahan tidak ada kendala yang bermakna, karena kita memang sudah menyusun dari program pengkajian atau pengadaan obat untuk setahun. Jadi di apotek kita sudah siap menyediakan. Jadi kalaupun ada sedikit-sedikit mungkin habis barang, tapi akan dipesan lagi. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Oke, Dok. Untuk kendala atau kesulitan dalam penanganan infeksi kulit jamur yang dialami oleh pasien kita ini, itu selama ini dokter alami apa aja kendala dan kesulitannya, Dok? Sebenarnya ya tidak ada kesulitan yang berarti, karena kita pasien-pasien yang dirawat inap di ruangan rawat inap ini itu sudah ada SOP-nya. Mereka memang wajib mandi 2 kali sehari. Jadi itu semua pasien yang dirawat inap di sini itu
pasti mandi pagi, mandi sore. Kemudian kita juga rumah sakit menyiapkan pakaian. Jadi pakaian itu memang pakaian bersih yang memang disediakan rumah sakit, karena kita tahu pasien-pasien yang rawat inap ini banyak yang kiriman dari Dinsos, itu tentu tidak ada pakaian, juga yang juga ada dari beberapa juga kiriman dari yang lain, ya itu kan sering yang dari yang di jalan-jalan. Jadi kita rumah sakit menyiapkan pakaian bersih, ya, kemudian juga ini dicuci. Jadi kita ada laundry, jadi setiap hari itu berganti pakaian yang dicuci semua dari rumah sakit. Jadi tingkat penularan itu hampir tidak ada karena mereka wajib mandi, kemudian juga alat bersihnya yaitu sabun-sabun disiapkan. Jadi ganti pakaian wajib setiap hari, dan mereka juga tidur satu orang dengan satu tempat tidur. Jadi tidak ada yang tersusun untuk bisa membuat mereka terjadi penularan. Karena kita tahu penyakit jamur ini bisa menular, ya. Jadi bisa berpindah dari satu orang ke orang lain, ya, misalnya dengan pemakaian handuk yang sama, atau berjabat tangan, ya, garuk-garuk, pegang, dia sendiri pun bisa menularkan. Jadi misalnya dari lesi sebelah kiri digaruk bisa pindah ke badan yang lain. Dari penjelasan dokter tadi itu sudah termasuk pencegahannya belum itu, Dok? Iya, salah satu pencegahannya karena jaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan dengan mandi, ya, kita udah mewajibkan mandi. Kemudian mereka diberi pakaian yang bersih setiap hari ganti. Nah itu dari rumah sakit juga. Tempat tidur masing-masing itu ganti spray, ya. Jadi seminggu sekali itu tetap diganti, ya. Kemudian mereka juga udah diberikan sabun masing-masing, dan mereka juga punya di dalam satu ruangan itu kita punya kapasitas, jadi rata-rata itu sekitar 10-20 orang saja per ruangan. Berarti emang sebenarnya rumah sakit juga udah berupaya semaksimal mungkin, ya, Dok, untuk pencegahannya sendiri, ya, Dok, ya. Mungkin dokter bisa kasih tips untuk halayak ramai di luar yang selain dari rumah sakit jiwa ini, ya. Untuk pasien rumah sakit jiwa ini kan di luar juga nggak menutup kemungkinan orang kayak kita terkena infeksi jamur. Itu kira-kira untuk tipsnya mungkin dokter bisa berikan untuk kita. Iya, baik. Sobat jiwa, kita walaupun ini penyakit infeksi jamur, tapi ini bukanlah hal yang sepele, ya. Karena untuk infeksi jamur ini kesannya orang menganggap itu jamur panu ataupun kurap saja, gampang beli obat di apotek, tapi tidak sesederhana itu. Karena kita punya penanganan khusus supaya dia benar-benar sembuh dan tidak kambuh lagi. Jadi pertama, kita memang harus jaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing, ya. Jadi seperti tadi, ya, jaga kebersihan lingkungan, hindari istilahnya rumah itu usahakan terpapar sinar matahari. Jadi kelembapannya yang di dalam bisa bertukar udaranya. Jadi matahari masuk itu termasuk untuk menghindari tumbuhnya jamur, ya. Yang kedua, wajiblah menjaga kebersihan diri, ya, seperti tadi mandi, ya, mandi wajib 2 kali sehari. Kemudian juga jangan memakai pakaian dari teman atau dalam satu keluarga pun, kalau bisa handuknya masing-masing, ya. Kemudian jangan juga meminjam pakaian kawan, karena kita nggak tahu kawan itu apakah pakaiannya sudah bersih, kita pakai ternyata dia mungkin ada infeksi. Jadi tidak hanya infeksi jamur, bisa juga infeksi virus, ya, yang mudah untuk terjadi penularan. Yang berikutnya, ya, usahakan, ya, selalu jika kita sudah ada rasa gatal atau terinfeksi, sudah ada ruam, bercak-bercak merah, segeralah konsultasi ke dokternya. Jadi dapat tertangani dengan baik. Karena jangan coba-coba memakai yang belum kita tahu diagnosanya. Jadi itu akan mengakibatkan banyak hal terjadi. Salah pengobatan, penyakitnya nggak sembuh, kemudian juga pengobatan yang tidak tepat atau tidak adekuat itu bisa menyebabkan jamurnya resisten. Jadi
mungkin sobat jiwa masih apa ya dengan resisten. Resisten itu artinya dengan pengobatan kalau misalnya bakteri udah biasa dengar antibiotik ya, antibiotik resisten dia tidak mempan lagi dengan satu macam misalnya golongan amoksisilin. Jadi kita harus menaikkan lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Jadi begitu juga dengan infeksi jamur. Jadi tidak bisa dia dengan golongan jamur yang biasa-biasa. Jadi terpaksa harus ditingkatkan lagi kalau dia resisten. Jadi lebih sulit lagi. Jadi tetaplah harus konsultasi ke dokternya yang lebih expert di bidangnya. Oke, baik Dokter Lisni, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Cukup sampai sini aja kita bincang-bincang masalah kulit. Nanti kita akan ada episode baru selanjutnya yang mungkin akan membicarakan seputar disiplin ilmu yang lain. Disiplin ilmu yang lain ya, Dok. Dan ya. masalah kulit yang lainnya juga ya. Bisa. Oke. Terima kasih Sobat Jiwa yang sudah menonton. Saya Nurul Aini pamit undur diri. Iya, terima kasih Sobat Jiwa. Saya Dr. Lisni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.